Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pajak dalam Perekonomian Makro. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Mulia Mari Sedianti, ME. Dengan anggota kelompok yang pertama Alka Wisata Pratama, NIM 1264402202094. Yang kedua Istiqomah Ningtyas dengan NIM 1264022022107. Yang ketiga Ilmanur Mawada dengan NIM 1264022202109. Yang keempat Muhammad Najib Azamzami dengan NIM 1264022202126. A. Tipe pajak 1. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha negara dengan pajak dan dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KUHP dan pengenaannya dilakukan secara berkala. Misalnya tiap tahun dikenakan pada waktu tertentu. Sebagai contoh dari pajak langsung ialah pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga, bonding, pajak dividen, PPO, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak tidak langsung menurut interpretasi tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KUHP dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Pemungutan atau pengenaan pajak tidak langsung pada umumnya selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu transaksi, tindakan, ataupun kejadian. Misalkan, tindakan yang terjadi dari dalam dikenakan pajak penjualan, tindakan dalam pengelolaan jalan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pada kebat 61, kotak 1 merupakan kegiatan konsumsi yang melibatkan kelompok tenaga kerja atau buruh, kelompok pengusaha, kelompok anggota masyarakat pada umumnya, dan pemerintah yang semuanya bertindak sebagai konsumen atas barang dan jasa. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, biasanya menyangkut transaksi pembayaran atau harga barang atau jasa yang dikonsumsi, dan para konsumen wajib membayar harga barang dan jasa tersebut. Pajak atas konsumsi barang dan jasa ini merupakan pajak tidak langsung. Kotak kedua menggambarkan kegiatan produksi yang melibatkan faktor produksi tenaga kerja, modal, kapital fisik, dan keahlian, di mana masing-masing faktor produksi mendapatkan balas jasa yang disebut sebagai penghasilan. Semua jenis balas jasa itu bila digunakan untuk negara disebut pendapatan nasional, kalau di daerah kabupaten atau kota atau provinsi disebut pendapatan regional. Penghasilan ini dikenai pajak penghasilan oleh pemerintah, dan pajak jenis ini umumnya merupakan jenis langsung yang dikenakan berdasarkan KUHP atau surat ketetapan pajak dan merupakan pajak yang bebannya susah untuk digeserkan kepada orang atau pihak lain. Kemudian kotak ketiga menggambarkan kas negara yang akan menerima pasokan atau setoran hasil pemungutan pajak di dalam perekonomian sedang negara yang bersangkutan. Kemudian dari kas negara inilah semua kegiatan pemerintah akan dibiayai berdasarkan anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN. Dari uraian di atas dapatlah disebutkan bahwa pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan negara, yaitu berupa upah, gaji, sewa, bunga, dan laba. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli atau pembayaran barang-barang dan jasa. Sudah menjadi gejala umum bahwa suatu perekonomian yang semakin baik dengan sistem administrasi perpajakan juga menjadi semakin baik, maka peranan pajak langsung akan meningkat. Yang kedua, pajak langsung dan tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri berasal baik dari pajak dan penerimaan bukan pajak atau PNBP. Dan ternyata penerimaan rutin yang berasal dari pajak merupakan bagian penerimaan yang terbesar. Kalau diteliti lebih mendalam lagi, maka akan tampak bahwa pada awalnya penerimaan negara terutama berasal dari pajak tidak langsung, baru kemudian beralih ke pajak langsung. Kebalikan dari pajak tidak langsung yaitu yang pertama, untuk anggaran pendapatan negara dapat dikatakan bahwa hasilnya lebih stabil jika dibandingkan dengan hasil dari pemungutan pajak langsung. Yang kedua, orang-orang yang hasilnya kecil dan suka untuk dikenal pajak pendapatan. Yang ketiga, biaya pemungutannya rendah. Yang keempat, teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menggunakan administrasi pajak. Yang kelima, pajak-pajak tidak langsung sebagai salah satu alat pembantu dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan cepat dan relatif mudah. Kekurangan dari pajak tidak langsung adalah yaitu yang pertama, kurang memenuhi rasa keadilan karena tarif yang bersifat regresif dan tidak progresif.
Yang kedua, sebagai pajak konsumen, kader-kader tidak dapat menjalankan secara baik. Yang ketiga, sebagai alat untuk mendorong peningkatan produksi, pajak tidak langsung juga dapat dirasakan pengaruhnya secara langsung oleh sektor-sektor produksi. Ketiga, pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Misalnya konsumsi pada beras sangat terasa sebagai beban bagi konsumen dan akan mendorong konsumen mengurangi konsumsi beras dan menghentikannya dengan bahan pokok yang lain. Tetapi apabila pendapatan langsung karena pajak penghasilan, maka konsumen itu tidak harus mengurangi konsumsi berasnya, tetapi mendistribusikan beban ini dalam bentuk penurunan konsumsi atas berbagai macam barang yang ada dalam sektor konsumennya. Dan B, dampak pemilihannya. Yang pertama, dampak pajak yang berbeda dengan keuntungan produsen. Pasar pesanan sempurna. Yang pertama, pajak penjualan per unit atau pajak spesifik. Setelah dikenakan pajak yang sifatnya spesifik, di mana pajak ini tidak hanya dikenakan pada suatu perusahaan saja, tetapi juga seluruh perusahaan yang ada di dalam industri itu. Yang kedua, pajak langsam. Pajak ini bersifat langsam, artinya tidak tergantung pada harganya atau jumlah barang yang dijual atau dihasilkan. Yang B, pasar monopoli. Yang pertama, pajak spesifik. Yang kedua, pajak langsam. Kalau pajak itu yang bersifat langsam, maka akan menambah biaya tetap atau risk cost. Kedua, kesejahteraan yang hilang karena pajak. Semua cara pembiayaan pengeluaran negara termasuk pajak pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal, suatu pungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibanding nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak atau labor cost compensation. Dengan mengetahui besarnya labor cost, dapatlah dibandingkan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain dan menentukan mana yang memberikan beban lebih besar kepada masyarakat sehingga negara dapat membuat berbagai alternatif lain di bidang perpajakan. Di samping itu, labor cost dapat memberi petunjuk kepada negara agar mengalokasikan sumber daya produktif seefisien mungkin. Untuk subbab yang C, yaitu tarif pajak. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu alat pemerintah yang digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai dasar pemungutan pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tarif tetap, yang kedua tarif proporsional atau sebanding, yang ketiga tarif progresif, dan yang keempat tarif degresif. Yang pertama, tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya atau jumlah rupiah yang dibayar akan tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya atau objeknya berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang akan tetap. Contoh dari tarif pajak tetap ini adalah bea materai. Pemerintah sudah menetapkan peraturan baru mengenai bea materai sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai bea materai. Sejak tanggal 1 Januari 2021, peraturan ini mengacu adanya perubahan nominal pada bea materai yang semula dari 6.000 menjadi 10.000. Kemudian yang kedua adalah tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional ialah tarif pajak dengan persentase tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak akan semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar dan perubahan ini bersifat proporsional atau sebanding. Contoh dari tarif pajak proporsional ini yaitu pajak pertambangan. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tarif proporsional atas tarif pajak PPN adalah sebesar 11% di tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang ketiga yaitu tarif pajak progresif. Tarif ini merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang akan bertambah bersamaan dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Dalam tarif pajak progresif ini, tarif pajak akan sebanding dengan kewajiban pajak. Apabila wajib pajak memiliki kekayaan yang semakin besar, maka tarif pajak yang dikenakan juga akan meningkat. Tujuan dari tarif pajak progresif ini adalah untuk mempengaruhi orang-orang atau wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi atau menengah agar menyadari bahwa mereka disanggupan untuk membayar pungutan pajak. Contoh dari tarif pajak progresif ini yaitu pajak penghasilan. Untuk tarif pajak yang keempat yaitu tarif degresif. Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat atau sebaliknya. Terdapat tiga jenis tarif pajak degresif yang dibedakan oleh besaran menurut tarifnya.
Pertama, tarif degresif proporsional yang persentase penurunannya selalu sama dan tidak terpengaruh oleh DPP. Kedua, tarif pajak degresif yang besaran penurunannya semakin kecil jika DPP meningkat. Yang ketiga yaitu tarif pajak degresif progresif yang persentase penurunan tarifnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya DPP. Tarif degresif merupakan nilai persentase akan semakin kecil apabila nilai objek pengenaan pajaknya semakin besar. Secara teoritis, tarif pajak degresif ini dibenarkan tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap wajib pajak, akan berlomba-lomba meningkatkan penghasilannya. Dengan penghasilan yang meningkat, persentase tarif pajaknya akan semakin menurun. Akan tetapi, tarif pajak degresif ini tidak memenuhi asas-asas keadilan sehingga belum pernah dilaksanakan. D. Pergeseran beban pajak. Pergeseran beban pajak adalah perbuatan penghindaran diri dari pembayaran beban pajak yang sifatnya lunak. Artinya tidak ada sanksi hukumannya dan banyak orang tidak mempermasalahkan. Pajak yang bebannya didapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung. Sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat digeser kepada pihak lain disebut pajak langsung. Kasus pergeseran beban pajak terbagi menjadi dua, yaitu pergeseran beban pajak ke depan dan pergeseran beban pajak ke belakang. Forward shifting. Kasus 2. Permintaan mempunyai sifat yang inelastis, sempurna dengan kurva permintaan yang tegak lurus dan kurva penawaran yang realistis elastis. Sehingga bila terdapat pergeseran kurva penawaran karena pengenaan pajak, maka harga yang meningkat sebesar pajak itu sendiri, yaitu sebesar BF sama dengan AG. Dan seluruh beban pajak digeserkan oleh produsen dan dipikul oleh konsumen. Seperti tampak pada gambar 5.10, yaitu dengan adanya cukal besar PR, maka akan mengakibatkan harga barang Y, input bagi produsen rokok yaitu tembakau, turun karena jumlah pembeliannya akan berkurang. Jadi beban pajak yang ditanggung wajib pajak produsen rokok adalah sebesar RT dan yang ditanggung oleh pemilik faktor produksi, dalam hal ini petani tembakau Y, adalah sebesar PG yang berupa turunnya harga tembakau yang dijual petani pada produsen rokok. Selanjutnya adalah pengaruh pajak terhadap perekonomian. Sistem perpajakan yang baik jika dilihat dari sudut pandang perekonomian adalah sistem pajak yang memberikan dampak negatif paling sedikit terhadap perekonomian. Adapun pengaruh pajak terhadap perekonomian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi secara keseluruhan dan pengaruhnya terhadap komposisi produksi. A. Pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan investasi. Salah satu masalah yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana menetapkan batasan terhadap pajak yang dikenakan akan dapat mengurangi tingkat efisiensi tenaga kerja wajib pajak. Namun, dengan membedakan pajak mereka untuk kelompok penghasilan rendah dan menetapkan batasan pajak atau subsidi, sehingga dapat diharapkan adanya peningkatan dalam efisiensi kerja atau tanpa adanya pengurangan efisiensi kerja wajib pajak. Kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang dengan adanya pajak yang dikenakan pada wajib pajak, karena kemampuan investasi tergantung pada sumber daya digunakan untuk investasi. B. Pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan investasi. Pada umumnya pajak memiliki pengaruh, yaitu mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung, dan investasi bagi wajib pajak. Namun hanya pajak dengan sifat terus-menerus seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan yang akan berpengaruh terhadap keinginan bekerja wajib pajak. 1. Semua jenis pajak. Adanya pajak terkadang dapat menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja. Di samping itu, tidak adanya pajak juga dapat menyebabkan seseorang menambah tabungannya ataupun menambah investasinya. 2. Pajak-pajak khusus. Pada jenis pajak tertentu perubahannya akan memberikan pengaruh besar atau tidak, itu tergantung pada sifat pajak tersebut dan bagaimana reaksi si wajib pajak terhadap perubahan tersebut. 3. Pajak netral. Ada beberapa pajak yang sifatnya itu netral atau tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap wajib pajak baik untuk bekerja ataupun menabung. Misalnya aja adalah windfall profit tax atau pajak terhadap keuntungan tak terduga, pajak warisan, dan pajak langsung atau pajak yang dikenakan tanpa dipengaruhi besarnya output yang dihasilkan oleh seorang monopolis atau pengusaha.
4. Kemauan untuk bekerja meningkat. Jika pemerintah melakukan aturan di mana ditetapkannya harga maksimum untuk suatu produk atau akan menjadikan hal itu bagi seorang monopolis seolah-olah seperti dikenakan pajak potongan untuk setiap unit produk yang diproduksinya. 5. Pajak bersifat disinsentif. Selain pajak yang terhadap barang, pajak terhadap penghasilan juga dapat bersifat disintensif jika dasar pengenaan pajaknya berbanding lurus dengan besarnya penghasilan atau progresif. 2. Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, di mana yang biasanya penggunaan pajak seharusnya dapat menghasilkan produksi maksimum menuju penggunaan yang menghasilkan produksi lebih sedikit. Pajak yang menyebabkan penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi terutama adalah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan yang tidak diharapkan atau windfall profit tax, peningkatan nilai tanah, dan juga pajak yang dikenakan pada seorang monopolis namun tidak mempengaruhi jumlah harga barang yang dihasilkan monopolis. Namun belum tentu pajak yang dikenakan terhadap suatu produksi barang akan mengalami penurunan penggunaan faktor produksi. Namun bisa saja perusahaan yang memproduksi barang tersebut akan mengalihkan kegiatannya pada penggunaan lain yang tidak dikenakan pajak atau tax avoidance. Hal ini dilakukan agar adanya pajak tidak akan mengakibatkan penurunan penggunaan faktor produksi. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seringkali adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut dikenakanlah sistem pajak progresif, karena sistem pajak regresif cenderung malah semakin memperbesar ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan pada kondisi di mana jika penghasilan seorang itu tinggi maka akan dikenai pajak yang tinggi pula. Jika pajak ini dikenakan maka hal ini dapat memicu kurangnya keinginan seorang bekerja. Sebaliknya, pajak regresif adalah pajak yang dikenakan pada kondisi di mana jika penghasilan seorang itu semakin tinggi maka pajak yang dibayarkan akan semakin rendah. Hal ini akan mengakibatkan seorang giat dalam bekerja karena pada dasarnya keinginan seseorang untuk bekerja adalah memperoleh keuntungan lebih banyak. Adapun beberapa akibat yang timbul dari pajak penghasilan antara lain: 1. Pemilihan lapangan kerja. Pajak penghasilan tidak saja mempengaruhi kuantitas total dari penawaran tenaga kerja, namun juga mempengaruhi alokasi faktor produksi. 2. Tabungan. Pengaruh pajak terhadap tabungan sejauh ini masih belum diketahui pasti dan masih dianggap tidak begitu berat.